Baik, terima kasih. Sebenarnya mudah dan sederhana untuk dapat dipahami oleh masyarakat tentang harta bersama atau yang dikenal dengan harta gono ini dalam satu perkawinan. Harta yang diperoleh selama dalam perkawinan dari hasil usaha mereka berdua atau salah satu itu menurut hukum adalah merupakan harta bersama. Kecuali yang hadiah atau pemberian orang tua itu bukan harta bersama. Tapi kalau barang sesuatu yang dibeli oleh istri atau suami selama dalam masa perkawinan yang diperoleh dari hasil usaha atau kerja mereka itu menjadi harta bersama. Sehingga menurut hukum apabila terjadi perkawinan putus karena perceraian, atas harta bersama tersebut menurut hukum masing-masing pihak memperoleh bagian 50% atau separuhnya yang sama, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Dari ketentuan ini sebenarnya nggak perlu diributkan lagi, terkecuali dapat dibuktikan bahwa saat membeli rumah misalnya, ada sebagian yang untuk membayar uang itu adalah uang dari kantong sendiri atau diberikan oleh orang tua sebagai harta bawaan. Itu menjadi bagian dari harta bawaan sebesar nilai nominal uang yang dibayarkan untuk membeli rumah atau barang-barang lainnya selama dalam perkawinan. Tetapi kalau tidak ada pemberian dari orang tua atau perolehan dari harta jual barang warisan atau karena perolehan hadiah, itu berarti semuanya menjadi harta bersama. Tapi kalau bisa dibuktikan bahwa membeli rumah ini dulu sebagian uangnya dibayar dengan uang pemberian orang tuanya si perempuan atau orang tuanya si laki-laki. Nah, pemberian senilai besarnya berapa dari orang tuanya kepada anaknya untuk membayar rumah itu namanya harta bawaan. Itu. Kemudian misalnya selama proses perkawinan salah satu orang tua dari pasangan meninggal. Kemudian ada warisan. Dapat warisan misalnya istrinya. Dari harta warisan perolehan itu dibelikan barang misalnya. Nah, barang yang dibeli dari harta warisan tadi merupakan harta siapa yang memperoleh harta warisan itu bukan jadi harta bersama. Itu hukumnya seperti itu, Pak. Tapi pembagiannya sendiri seperti apa, Pak? Pembagian sendiri kalau harta bersama mesti dibelah dua. Perempuan dapat separuh, laki-laki dapat separuh, atau mantan suami dapat 50%, separuh bagian yang sama dengan bagian mantan istri juga 50%. Seperti 50-50 setengahnya sama. Tapi kalau misalnya si wanita ini bekerja dan suaminya itu nganggur, bekerja dengan wanitanya, jadi sebagai manajer ya. Itu seperti apa, Pak? Sama tetap karena itu hasil pekerjaan dari wanitanya, hasil pekerjaan dari suaminya, yang kebetulan dalam satu tim, ya hasilnya tetap sebagai harta bersama. Mau yang aktif suaminya, mau yang aktif istrinya tetap sama. Karena menurut hukum, jikapun yang aktif suaminya mencari nafkah, istrinya tidak bekerja, bukan berarti istrinya tidak mempunyai hak, kan tetap. Karena istrinya tidak bekerja itu, istrinya bekerja di rumah. Jadi mengasuh anak, mengurus rumah tangga, mempersiapkan segala kebutuhan kehidupan untuk suami saat tiba di rumah, itu juga punya hak sama seperti suami yang bekerja. Sebaliknya jika istrinya yang bekerja, suaminya di rumah, sama seperti itu. Hukum tidak membedakan, gitu loh. Bagiannya harta bersama sama gitu. Misalnya harta benda tetap, bukan harta benda mati, misalnya seperti tanah, ya. Kemudian benda tetap ya barang-barang bergerak, mobil, motor, emas, misalnya berlian dan seterusnya itu bergerak. Sama. Kalau misalnya ada perbedaan selisih penilaian, bisa digunakan appraisal. Penyelesaiannya jika sudah tahu, menyadari masing-masing separuh, harusnya saling jujur dong pada diri sendiri. Mantan istri harus jujur, mantan suami jujur, ini harta bersama ya bagi. Nilainya ini sekian, nilainya sekian. Harusnya musyawarah baik-baik, nggak perlu ribut-ribut itu loh. Tapi sekarang malah justru itu menjadi kasus ribut yang lebih genting. Sudah untuk menentukan nilainya itu ada lembaga yang bisa menilai, appraisal. Appraisal itu rumah ini nilainya berapa, berlian ini berapa, cincin ini berapa, gelang jam berapa, itu ada appraisalnya. Dari nilai appraisal itu harus dipercaya, sehingga nilai appraisal itu bisa
gabung-gabungkan. Kamu mau rumah bagian mana, ini rumah bagian mana, yang selisih bagi 2, nilainya berapa, mau ngembaliin uang atau mau jual umum, hasilnya nanti bagi 2. Selesai sebenarnya. Harusnya seneng itu. Ini ada harta malah jadi ribut dan lebih runyam lagi daripada perceraian yang gawat nih. Padahal hukumnya sudah menentukan seperti itu gitu loh. Nah, mudah-mudahan masyarakat bisa menyadari hukum mengatur adalah untuk kemaslahatan daripada warga negara. Dari kita-kita sebagai subjek hukum yang hidup di negara berdasarkan hukum ini gitu. Jadi harusnya yang fair saja gitu. Jadi nggak ada saling meng-HI. Ini kan hasil kerja saya, kamu nggak dapat enggak. Hukum undang-undang yang nggak seperti itu kok. Jadi harus ditaati. Boleh bisa dibatalkan. Bisa dibatalkan jual belinya itu. Dan jika pun nggak mau dibatalkan, mau dihitung, yaudah kamu udah mendapat bagian itu harus dihitung. Karena nggak ada persetujuan harus dihitung bahwa dia udah mendapat bagian senilai itu yang dijual. Sebetulnya tidak perlu dipermasalahkan. Nggak perlu masalah, nilainya aja udah dijual berapa, udah dihitung. Bagian kamu berkurang dari ini dong, karena terima bagian sekian. Kalau mau secara musyawarah dan damai. Yang suami istri kan dulu baik-baik, saling cinta mencintai apapun. Aduh, hidupku sampai mati. Begitu cerai kok terus nggak menyadari tentang itu semuanya. Apalagi tentang harta, mau banyak apapun juga nanti bisa habis, bisa hilang. Tapi hubungan manusiawi kan nggak boleh dong sama mantan seperti itu. Tapi kebanyakan sekarang pada begitu kan, ya bilain aja. Jangan sampai nanti dapat teguran dari Allah. Jikapun alot ke pengadilan akan memutuskan seperti itu. Jika sudah diputus pengadilan nggak mau melaksanakan secara musyawarah, akan dieksekusi dijual lelang. Dan hasil lelang itu nanti dibagikan 2. Usul dari ya di pengadilan. Enak mana coba? Kalau bisa musyawarah kan lebih enak. Nggak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk appraisal, nggak perlu biaya untuk eksekusi, nggak perlu ribut-ribut tahu orang lain, nggak perlu sampai jual lelang diumumkan nanti atau dibeli orang lain semuanya, kita nyari-nyari dapat duit buat beli lagi susah. Kan lebih baik kalau ada aturan misalnya, ada rumah 2, saya 1, dia 1, tapi rumah gede ya kamu ngembaliin selisih harganya berapa, kelebihannya misalnya 100, oke kamu kembali 50, yang 50 buat kamu misalnya, begitu kan bisa sama. Saya rumah ini misalnya. Sederhana sebenarnya, bener nih.